tentang neraca. Apakah insightful, apakah tidak insightful? Coba. Absen hari ini. Oke nggak? Nice. Wah, cakep berasa makan daging Wagyu A5. Oh, gratis aja gini apalagi berbayar ya. Daging, oke. Pada siap nggak nih bahas tentang income statement? Mantap Om, weh, bagus banget, mantap. Let's go ya. Oke, tadi kan kita udah paham yang namanya balance sheet ya saya. Balance sheet. Sekarang kita mau belajar yang namanya income statement atau laporan keuntungan perusahaan ya. Laporan laba rugi gitu, bahasa accountingnya. Nih, gua share screen. Kalian senang gak sih kita bikin kelas-kelas gratis seperti ini guys? Semoga kalian senang dan semoga membantu ya. Oke, kan udah paham nih. Sekarang saatnya bahas tentang si income statement ini. Misalnya dalam hidup gitu kan, lu pengen tahu nih, kalau balance sheet ini kan ngecek seberapa kaya atau terlihat kaya lu sekarang. Nah, kalau income statement tuh apa? Income statement itu ngecek lu tuh cuan apa lu boncos. Misalnya dalam hidup, dia pengen tahu gitu kan, berapa income atau penghasilan yang lu hasilin dari resources atau dari sumber daya yang punya, seperti fasilitas pendidikan, network gitu dari orang tua gitu kan. Kedua, dia pengen tahu nih berapa biaya kebutuhan dan keinginan hidup per bulan lu. Sampai akhirnya dia pengen tahu berapa uang bersih yang tersisa dan bisa dia tabung. Gitu kan. Nah dalam perusahaan, income statement itu juga sama konsepnya gitu kan. Ini laporan yang ngegambarin seberapa besar uang yang perusahaan bisa hasilin dengan menggunakan segala resources gitu, segala sumber daya alias aset yang perusahaan miliki. Lalu dikurangi dengan berapa biaya atau harga yang harus dibayar untuk ngasilin uang tersebut. Sehingga menghasilkan uang bersih yang didapat dalam satu periode. Biasanya kuartal. Gitu kan? Nah, sekarang kita masuk nih ke penjelasan detail dari income statement atau laporan laba rugi di perusahaan. Mungkin kalian nanya kayak kenapa Bang Jov kenapa penting banget untuk tahu tentang laporan keuangan perusahaan? Karena laporan keuangan ini lebih mendeskripsikan suatu perusahaan daripada janji-janji palsu emitennya gitu. Jadi kita bisa tahu nih, emiten ini sebenarnya nih menarik untuk kita investasikan atau enggak, prospeknya di masa depan tuh gimana. Ibaratnya kayak kalian mau cari cewek, ini buat cewek, cewek mau cari cowok. Gimana cara paling gampang? Lihat dia kalau ngedate split bill enggak, bisa ngetes-ngetes gitu kan. Nah, kalau di perusahaan nih agak susah ngetes saham gitu kan. Jadi caranya gimana ya? Langsung lihat laporan keuangannya. Lihat rekeningnya, lihat nih dia tuh income-nya berapa, pengeluarannya berapa, bisa ngatur uang nggak, ada korupsi nggak, ada kotor nggak, segala macam tuh. Itu kita ajarin di member ya, yang lebih dalam. Hari ini mungkin lebih ke yang level-level dasar gitu. Tuh kan. Nah, ini pertama revenue. Ini tuh revenue atau pendapatan ini adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari bisnis. Hasil menjual produk atau jasanya. Kalau perusahaan jual produk gitu kan, ini biasa hasil dari penjualan barang. Contoh, jual Indomie, jual batu bara gitu kan. Kalau perusahaannya jasa, ini bisa hasil dari biaya layanan yang diberikan. Contoh, jasa ngantar batu bara atau jasa sewain kapal. Nah, analogi dalam hidup nih, revenue nih kayak gaji yang lu terima gitu kan tiap bulan. Dan ya, let's say uang hasil sewain kos-kosan yang lu punya gitu kan. Itu kan basically lumayan jasa tuh. Gitu. Kedua, cost of goods sold atau harga pokok penjualan kalau bahasa Indonesia ya. Ini tuh semua yang berhubungan langsung sama produksi barang atau jasa yang dijual. Maksudnya gimana? Misalnya kalau bisnisnya jual mie instan. Coba, biaya cost of goods sold-nya apa guys? Yang berhubungan langsung sama produksi mie instan. Biaya yang berhubungan langsung. Coba sebutin di sini. Biar kita lebih interaktif. Tepung, oke. Micin, oke. Pintar. Iya bener, tepung, bumbu, minyak goreng gitu kan. Nah, kalau bisnisnya vessel charter gitu kan, penyewaan kapal buat angkut barang, ini biayanya ya depresiasi kapal, bahan bakar kapal, gaji kru kapal, maintenance harian, kemudian sewa pelabuhan, pokoknya semua biaya operasional yang bisa bikin kapal jalan dan menghasilkan pendapatan. Ibaratnya kalau analogi lagi nih, bukan revalue kalau ngajarinnya nggak pakai tongkrongan dan analogi ya. Kalau lu pekerja korporat, berarti COGS-nya tuh apa? Ya ongkos transport ke kantor, outfit kerja, makan siang buat energi lu kerja, dan kopi biar lu semangat kerja. Kebayang ya? COGS sama revenue ya?
Kan mungkin kalian yang join sini ini kebanyakan belum pernah nyentuh saham sama sekali nih. Apakah kebayang? Coba. Lanjut ya. Masih aman. Bayang, kalau kata Faza, kebayang. Kebayang. Oke, mantap. Kita lanjut ke gross profit. Ini adalah duit yang tersisa setelah lu bayar biaya produksi, tapi belum termasuk biaya-biaya operasional. Rumusnya apa? Ini adalah ya revenue kurang COGS yang tadi ya gross profit. Nah, kalau gross profitnya kecil bisa jadi apa? Bisa jadi harga jual produk atau jasanya kemurahan gitu kan. Atau biaya produksinya terlalu boros. Simpel matematika ya antara A-nya kekecilan atau B-nya kebesaran gitu kan. Makanya ini jadi kecil gitu. Selanjutnya operating expense atau biaya operasi. Nah, ini agak beda nih sama cost of goods sold atau harga pokok penjualan tadi. COGS ini adalah yang biaya-biaya buat ngejalanin operasional bisnisnya sehari-hari. Misalnya, gaji karyawan. Ini nggak ada perhubungannya sama produksi ya. Misalnya kayak manajer di kantor, bukan kru kapal gitu kan. Pokoknya karyawan yang nggak langsung. Ibaratnya kalau Indomie ya bukan karyawan pabrik gitu. Atau misalnya penyewaan kapal ya bukan kru kapal, bukan gaji kru kapal. Habis itu biaya marketing gitu kan, nggak langsung beras. Kalau nggak pakai marketing emang bisnisnya pasti bakal turun. Tapi nggak berarti nggak bisa jualan gitu kan. Iklan, entertain klien, biaya listrik, sewa kantor, transportasi gitu kan. Ibaratnya analoginya dalam hidup itu kayak tagihan listrik, sewa kos, kuota HP, biaya transportasi harian, langganan Netflix. Meskipun kalau zaman sekarang kayak kuota HP udah bisa dikaitin sama COGS ya. Kita tanpa kuota HP kayak nggak bisa kerja sekarang gitu. Atau contoh kayak depresiasi mobil yang lu punya gitu kan, walaupun tidak berkurang dan tidak rugi secara cash, tapi karena nilainya berkurang, let's say minus 20 juta setiap tahunnya, maka pengurangan nilai ini akan tercatat sebagai biaya atau beban depresiasi, gitu kan? Terus kita lanjut ke other income atau expenses. Nah, ini adalah pendapatan atau beban yang nggak ada hubungannya sama bisnis inti perusahaan. Contoh, perusahaan punya utang 10T dalam mata uang US dollar. Berarti kalau US dollarnya menguat 5% terhadap rupiah, berarti di atas kertas apa? Utang perusahaan naik 5% dong. Menjadi yang tadinya 10T jadi 10,5T. Nah, ini ada penambahan 500 miliar gitu kan. Nah, ini dianggap sebagai kerugian perusahaan juga. Padahal pada saat periode itu utangnya belum jatuh tempo. Jadi ya nggak ada tuh kerugian segitu. Tapi tetap dicatat tuh sebagai kerugian gitu. Atau misalnya perusahaan punya anak usaha yang mau dijual gitu kan. Misalnya anak usahanya punya modal 1T. Tapi ada pihak yang mau beli di harga 1,5T. Ketika terjadi transaksi, nanti perusahaan akan mencatatkan keuntungan dari kenaikan nilai penjualan anak usaha 500M gitu. Pas mereka nggak ada hubungannya, dia cuma jual anak usaha dan nggak ada hubungannya sama bisnis aslinya gitu kan. Jadi bisa dibilang nggak menggambarkan kondisi operasi secara akurat gitu. Pelan-pelan bang, biar bisa baca slide-nya sampai akhir. Oke, siap. Kebayang nggak? Other income atau other expense? Intinya nggak ada hubungannya. Kalau utang kenaikan USD kan nggak ada hubungannya sama operasi. Atau yang ini jual anak perusahaan, kan kita dapat tuh cuan karena jual anak perusahaan itu kan nggak ada hubungannya sama operasi aslinya kan. Perusahaan Indomie punya anak perusahaan pabrik dijual dapat cuan habis itu dimasukin ke laba operasi kan salah gitu. Harusnya itu nggak ada hubungannya sama tindakan bisnis langsung. Rekamannya ada buat member, khusus member value ya, jadi harus join member value gitu. Kayak Giver Dewa, iya Giver Dewa kemarin kayak gitu juga. Apakah ada, apakah kalian kebayang, nangkep, nangkep ya? Oke, kita lanjut ke operating profit atau laba operasional. Ya ini analoginya ya, kayak kalau misalnya other income kayak misalnya kenaikan harga rumah yang kita miliki tiap tahunnya. Kan itu diakuin sebagai keuntungan walau belum kita jual kan. Karena emang rumahnya ya belum kita mau kita jual. Tapi ini nggak diakui sebagai revenue dong, karena ini bukan penghasilan utama kita, gitu kan. Nah kalau other expense, misalnya lo lagi floating loss di saham karena ada market crash. Itu cuma kerugian di atas kertas gitu kan, marketnya jatuh. Karena sahamnya belum benar-benar lu jual. Jadi sebenarnya lu nggak ada kerugian di aset lu, di harta lu gitu. Pengaruh backdoor listing ke valuasi perusahaan gimana bang? Nah biasanya kalau backdoor listing tuh dia masukin aset ya. Makanya kenapa valuasi perusahaan itu bisa naik lumayan signifikan. Kalau kalian ikut free class D1 kemarin, itu gue jelasin karena di Jack Aset contohnya Pani ya, PIK 2 ya. Perusahaan kaleng dimasukin 1.800 hektar di PIK 2.
Akhirnya nilai bukunya naik gila-gilaan, karena asetnya naik gila-gilaan, makanya orang melihat bahwa ini murah. Makanya akhirnya valuasinya atau harga sahamnya bergerak gila-gilaan juga. Gitu. Kebayang ya Farel? Semoga menjawab. Oke, kita lanjut ke laba operasional. Nah, ini duit yang tersisa nih setelah bayar biaya pokok yang berkaitan sama produksi dan biaya operasional. Rumusnya ya tadi, gross profit dikurangin operating expense. Nah, ditambah atau dikurang other income atau expense menghasilkan operating profit. Kalau operating profitnya kecil, bisa jadi dari atasnya emang udah bocor gitu. Karena alias apa, COGS-nya atau biaya yang bergantung langsung dengan operasinya kegedean. Atau ada biaya OPEX yang tadi operation yang kegedean juga. Kayak gaji karyawan, biaya marketing gitu kan. Atau ada rugi atau selisih kurs atau kerugian dari jual anak usaha yang besar gitu. Tapi biasanya ini cuma terjadi sekali sih kalau yang kurs dan jual anak usaha gitu. Dan jarang berulang di tahun-tahun berikutnya. Maka biasanya diabaikan. Kebayang ya? Kita lanjut ke laba dari Associates and JV Interest Expense. Nah, laba atau rugi dari Associates and JV Joint Venture itu kalau misalnya perusahaan punya kepemilikan minoritas di anak perusahaan atau di perusahaan yang dikelola bersama pihak lain, alias JV. Kalau mereka menghasilkan laba atau malah rugi, maka akan tercatat nih di sini. Let's say perusahaan punya kepemilikan di JV sebesar 10%. Dan tahun itu JV itu menghasilkan laba bersih 1T. Maka perusahaan mencatatkan penghasilan dari anak usaha berapa? Kespil. Berapa? Berarti yang dia catat income dari anak perusahaannya. JV itu joint ventures tuh gabung sama pemilik-pemilik perusahaan yang lain. Jadi let's say ada perusahaan A, dia punya 10% dari B, tapi kan pemilik B ada banyak, ada C, ada D, ada E, ada F. JV dan merger tuh lebih ke nama proses persatuannya. Kalau JV itu bisa aja dari nol bikin perusahaan JV. Kalau merger itu biasanya kayak kalau udah jadi company-nya dulu, habis itu baru digabungin. JV itu bisa dari nol, dari perusahaannya dari nol terus gabung. Bahasa gampangnya kongsian. Kongsian kalau JV. Iya. Jadi sebenarnya kalau company udah jadi terus ngelakuin JV, itu bisa juga sebenarnya disebut JV. Tapi biasanya disebutnya merger kalau company-nya udah established gitu. Usaha PT-PT bang, bahasa tongkrongannya usaha PT-PT, bener. Cobaan pertama siapa yang naruh cobaan pertama? Oke. Ya benar 100 M gitu. Ini nggak masuk revenue karena revenue itu berkaitan langsung sama bisnisnya Syaputra. Jadi harus dipisahkan, kita mau menilai perusahaan itu berdasarkan kemampuan di bisnis aslinya kan. Gitu. Ya tadi 100 M bener ya. Nah, interest expense. Ini artinya biaya bunga ya. Kalau perusahaan punya utang nih biasa buat bayar bunganya, bukan pokoknya. Contohnya kayak perusahaan punya utang 100 M. Bunganya berapa? 8%. Berarti perusahaan mencatatkan biaya bunga sebesar berapa? 8M. Analogi dalam hidup. Laba associates and JV ini ibaratnya main income lo itu sebagai gaji pekerja korporat gitu kan. Tapi side hustle-nya lu patungan rame-rame nih, bikin usaha franchise sama temen. Nah, lu jadi investor minoritas nih. Lu dapat bagian keuntungan dari usaha itu. Sementara interest expense tuh kayak punya cicilan motor atau KPR ya di hidup lu, ibaratnya cicil bunganya lah gitu. Ntar di akhir ada sesi Q&A, nanti ada sesi Q&A. EBT, earnings before tax. Ini tuh duit yang tersisa ya, setelah bayar semua beban gitu. CGS, OPEX, beban bunga, pendapatan dari investasi lain sebelum dipotong pajak negara. Rumusnya ini. Nah, kalau EBT-nya kecil bisa bocor duluan di COGS, OPEX, atau ada beban bunga yang kegedean. Atau kalau EBT-nya gede, itu bisa jadi laba atau associates NGV-nya yang besar gitu kan. Intinya kalian pakai rumus matematika simpel aja ya. A kurang B kurang C kurang D sama dengan E. Kalau E-nya besar berarti kalau nggak B, C, D-nya gede atau A-nya gede gitu. Jadi pakai matematika aja gitu. Taxes. Ini adalah beban pajak yang harus dibayar ke pemerintah ya. Kalian di sini pasti banyak nih yang nggak suka bayar pajak nih. Pasti ada yang ngakal-ngakalin nih mikir-mikir nih mungkin ya. Nah, ini adalah rata-rata perusahaan bayar itu sekitar 22% dari earnings before tax atau dari keuntungan sebelum dipajakin. Analogi dalam hidup ya, pajak itu ibarat pajak penghasilan ya, gitu. Baru kita masuk ke yang terakhir, net income gitu.
Setelah semua biaya dipotong, inilah duit yang beneran jadi laba perusahaan. Rumusnya, earnings before tax dikurang taxes sama dengan net income. Net income ini yang bakal dirapatin di RUPS. Apakah berencana diputar kembali ke bisnis yang ekspansi sehingga menjadi saldo laba ditahan yang nanti akan tercatat di balance sheet bagian ekuitas atau dibagiin aja sebagai dividen ke pemegang saham sesuai proporsi kepemilikan masing-masing. Kalau analogi dalam hidup, itu ibaratnya kayak tiap bulan lu gaji 10 juta nih. Terus habis buat makan, bayar cicilan dan nongkrong itu 8 juta. Maka net income lu berapa? Ya 2 juta gitu kan. Tapi kalau habis atau minus, sampai lu harus ngutang sana sini atau minta duit orang tua, artinya lu yang boncos gitu. Betul Farel, net income yang paling penting gitu. Pahami income statement dengan gampang. Ini kan format asli income statement nih di laporan keuangan. Dengan baca income statement, kita bisa tahu pertama, seberapa besar pendapatan yang perusahaan bisa peroleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dia punya. Jangan sampai asetnya pabriknya mewah ya, nilai bukunya gede, tapi perusahaan cupu gitu kan, nggak bisa bikin produk atau jasa yang bagus. Ibarat ada orang tua nih, udah kasih anaknya pendidikan bagus sampai S1, S2 gitu kan, di luar negeri miliaran, udah kasih anaknya makan bergizi, fasilitas mengembangkan diri atau bahkan koneksi, tapi nih anak brengsek gitu kan, kerjanya party doang, nggak bisa cari duit dan bahkan jadi beban gitu. Terus seberapa pinter juga perusahaan buat neken biaya OPEX-nya, perusahaan bisa tuh ngeluarin biaya marketing yang tepat sasaran dan penggunaan sumber daya manusia yang efisien. Bisa lihat juga gimana kondisi penghasilan perusahaan setelah membayar bunga utang perusahaan dan performa side income perusahaan. Dan terakhir, gimana hasil akhir laba bersih perusahaan, cuan atau boncos gitu. Itulah sekian penjelasan tentang income statement. Apakah kalian kebayang? Kebayang ya? Gacor ya? Gimana? 8 SKS kuliah beres dalam 40 menit ini teorinya. Abis ini baru sesar praktek nih, biar kalian benar-benar paham ya. Benar-benar diri value, pakai bahasa tongkrongan, enjoy, pakai bahasa bayi, jadi kalian bisa belajar dengan santai. Apalagi yang member, join member kita jauh lebih detail dan jauh lebih enak bahasanya. Easy ya, kita lanjut ke praktek. Kalau ke praktek kita lanjut ke El Cesar Rugasi, CFA guys, dia CFA. Sekarang di CFA kalau nggak salah ada 300-400 orang nih. Ini salah satu CFA turun gunung, udah pernah kelola triliunan. Mau ngajarin kalian semua secara gratis. Bakal ngasih contohnya gimana dan praktikal yang pasti. Kalian seneng nggak nih ada suhu turun gunung? Gitu. Gimana join member nanti gua kasih tau di akhir. Yoi. Tapi lu udah Bon? Eh, Oke, gue mungkin mau nanya dulu nih teman-teman udah pada invest saham atau trading saham udah berapa lama nih? Sejak kapan? Sejak kapan? coba Kalau absen, boleh absen tahu. berapa tahun? Udah berapa tahun? Tahun. Coba pada absen. 8 bulan sebelum setahun sejak Januari. Waduh, Bang Raihan, kamu masuk langsung rungkat ya. Waduh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhir-akhir ini dari 2024 akhir, isi gue baru masuk. Oke, ya nggak apa-apa. IHSG baru masuk, ya semua orang rungkat lah ya di Indonesia sekarang siapa sih yang nggak rungkat gitu kan? Question saya kalau udah rugi, gimana cara kita comeback gitu aja guys. Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau lu baru join Januari, terus lu rugi, terus lu join free class revalue, lu mau belajar, itu udah punya mentalitas yang benar sih. Buat bisa ngebalikin semua kerugiannya dan bisa cuan Amin. ujung-ujungnya. Gitu. Nah, jadi gini, kelihatan ya. Kelihatan. Kita laporan keuangan deh, laporan keuangan. Laporan keuangan itu teman-teman bisa dapetin di IDX sebenarnya atau di situs situs company-nya gitu kan. Cari aja bagian investor relations, biasanya bagian financials-nya nanti mereka bisa provide gitu kan. Kita bisa download kayak gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya gitu kan? Kita ngeliat laporan keuangan ini gitu. Tadi kan udah dijelasin sama Faza, sama Jove gitu ya. Sebenarnya tuh intinya adalah ketika kita mau trading ya kan, ataupun mau invest gitu. It's better kalau misalnya kita tahu paling nggak gambarannya ini bisnis apa gitu ya. Yang paling lucu di market Indonesia itu adalah ketika ini
Teman-teman tahu saham Oils nggak? Kode sahamnya Oils, OILS, ya kan? Tahu? Itu perusahaan apa tuh, gua tanya? Ada yang sawit kan? Itu pas harga minyak bumi ke 120 gara-gara perang Iran, yang di-HK saham Oils, guys. Saham yang menghasil minyak sawit. Harusnya lu HK Medco, bukan bukan minyak sawit gitu kan. Minyak kelapa gitu malah, sorry. Nah, jadi maksud gue adalah karena kita nggak ngerti, ya kan, jadinya salah yang dibeli gitu. Tapi beggar, nah iya, gue tahu pas lu salah klik, lah ini perusahaan minyak kelapa yang naik harga minyak bumi, pasti lu langsung lu jual lagi gitu kan. Nah, jadi makanya better kita perlu tahu lah sedikit gambarannya. Nah, jadi kalau misalnya kita buka laporan keuangan, ini bentuknya tuh sebenarnya laporan keuangan ada 4 macam. Di dalamnya ya, ini yang paling awal tuh dia selalu nunjukin raca. Raca itu ada aset lancar, ya kan, jumlah asetnya berapa, jumlah liabilitas, liabilitas itu kewajiban, utangnya berapa, ya kan, sama ekuitas. Habis itu nanti dia ada income statement, yang tadi udah dijelasin Jove sama Faza, gitu kan. Nah, terus nanti dia ada statement of ini changes in equity gitu kan. Ini jarang dilihat, tapi kalau lu tapi ya kalau misal ada perusahaan kita mau tahu jumlah dividen yang dibagikan berapa, misalnya kayak kemarin BNBR right issue gitu kan. Nah, jumlah nanti duit yang diterima ketika right issue-nya berapa atau BUFA itu kecatat di sini gitu kan. Perubahan-perubahannya. Nah, terus yang terakhir itu ada statement of cash flows gitu. Nah, di sini gue udah mencoba untuk mempermudah lah gitu ya. Jadi gue start dulu bukan dari neraca, karena neraca banyak kan. Jadi gue start dari income statement. Karena kalau kita lihat laporan keuangan, pertanyaan kita bukan asetnya jadi segede apa, tapi profit lu seberapa banyak. Lu buka BCA, BCA seberapa besar bertumbuhnya gitu kan. Nah, jadi yang biasa kita lihat gitu ya, sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Ini yang gue udah kuningin nih. Pendapatan, beban pokok pendapatannya, ya kan? Terus beban umum dan administrasi, beban keuangan, tapi ini bukan bank ya, ini contoh kayak Elnusa gitu kan, yang jasa atau manufacturing. Terus pajaknya berapa, sama laba. Laba itu nih buat teman-teman, jangan lihat yang ini. Salah lu, lihat yang ini, salah. Lu lihatnya yang ini nih. Nih, yang gue kuningin. Kelihatan ya? Ini adalah laba yang harusnya kita lihat karena labanya ini yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu adalah yang menjadi haknya kita sebagai apa? Sebagai investornya, pemegang sahamnya gitu. Siapa pemilik entitas induk? Ya kita, gitu kan, yang punya si Elnusa ini. Nah, jadi kalau lihat laba bukan di laba periode berjalan ya, tapi di bawah. Nah, dari sini biasanya tuh teman-teman pertanyaannya adalah ketika buka laporan keuangan, gue start dari mana kan? Kalau gue bilang, lu start dari ini dulu, income statement. Ya. Nah, pas kemarin di free class yang pertama, ya kan? Pertama apa kedua, gue lupa. Faza tuh sempat jelasin. Kayak gini Faza bilang, lu harus pahamin dulu bisnis prosesnya seperti apa. Ya. Kalau misalnya kayak Elsa gitu kan, oh ya udah, kita mau tahu nih, di sini tuh ada pendapatan dan di sebelahnya ini ada namanya catatan atau notes gitu kan. Bagaimana cara kita tahu bahwa lakunya itu benar dan nanti itu gue jawab belakangan ya Bang Sigma. Tapi kita lihat dulu misalnya pendapatan itu di notes ya kan. Biasanya notesnya itu yang kita lihat yang nggak ada hurufnya. Jadi kayak 27, 28, 29, 30. Nah, kalau beban pajak biasanya 19C ya kan. Nah, itu adalah yang kita lihat. Nah, kalau misalnya lu di PDF gitu kan biasa Control F misalnya. Pendapatan gitu. Nah, nanti lu lihat gitu kan. Di bawah nih misalnya. Di bawah tujuannya apa? Ya kan? Tujuannya biar kita tahu gitu. Ini buat lu yang mau invest gitu kan, atau lu yang mau trading, atau lu yang penasaran sama bisnisnya Pak PP gitu. Petrosi tuh ngapain sih? DSSA tuh ngapain sih gitu kan?
kok DSSA ada berita data center tiba-tiba naik harga sahamnya 12%. Emang apa hubungannya DSSA sama data center gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu bisa kita tahu dari ya ini pendapatan. Emang bisnisnya ngapain? Emang bisnisnya jualan apa? Gitu loh. Nah, kalau misalnya kayak Elnusa itu jelas kelihatan. Dia logistik energi. Oh, dia jasa hulu migas terintegrasi. Oh, dia jasa penunjang migas. Oh, ini jadi yang berhubungan dengan migas, ya kan? Itu adalah jadi pendapatannya si Elnusa. Nah, ketika lu lihat pendapatan, biasanya tuh ada atau di laporan keuangan ada namanya pihak ketiga sama pihak berelasi gitu. Bedanya apa? Pihak ketiga sama pihak berelasi. Kalau misalnya Elnusa, dia itu kan anak usahanya Pertamina dong. Yang punya ladang migasnya siapa? Pertamina gitu. Nah, artinya kalau dia disuruh kerja sama Pertamina gitu. Nih lu gali nih. Lu benerin nih sumur di Rokan gitu kan. Di Sumatera. Nanti gue bayar. Kata Pertamina seperti itu. Nah, kalau misalnya dia dapat pendapatan dari Pertamina, ya kan? Nah, itu masuknya ke kategori pihak berelasi. Kenapa berelasi? Ya kan karena dia punya hubungan. Ya kan? Elnusa adalah anak dari Pertamina Hulu Energi. Seperti itu. Nah, pihak ketiga apa? Kalau pihak ketiga itu yaitu yang di luar grup Pertaminanya gitu atau yang bukan BUMN-nya seperti itu. Misalnya dapat kerjaan dari Exxon, katakanlah di mana Cepu gitu buat ngebenerin sumurnya gitu kan. Nah, misalnya Exxon kasih kerjaan ke Elnusa, nah itu adalah yang dia catat sebagai kayak gitu. Kenapa mesti dipisah, Bang? Impact-nya apa ke analisa? Karena gini, kalau misalnya, karena lu bisa tahu, kalau misalnya Pertaminanya, ya kan, kenapa-napa nih, Pertaminanya bangkrut kah, kesulitan keuangan kah, atau ladang migasnya dilepas kah, segala macam, lu langsung kebayang, waduh, kalau Pertaminanya mampus, gimana ini pendapatan Elnusa? Nangkep nggak lu? Ibaratnya kayak lu sama bapak lu misalnya. Misalnya lu masih dikasih duit jajan sama bokap. Bokap lu kena PHK. Nah, pusing nggak lu? Mateng gua, bokap gua kena PHK. Gua masih kuliah lagi. Siapa nih yang bayarin uang kuliah gua? Nah, kebayang kan? Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu sekarang ngeliat gitu. Oh, Elnusa dapat dari Pertamina nih. Terus tiba-tiba Pertamina ngejalanin blok abadi Masela. Nilainya ratusan triliun. Nah, lu udah bisa mikir tuh. Wah, kok nanti kalau Masela udah jalan, yang ngurus sumur-sumurnya, yang ngebenerin sumur-sumur di Masela, bisa-bisa Elsa nih dapat kecipratan. Nah, kebayang ya? Kayak gitu. Nah, gimana cara taunya, Bang? Nah, lu lihat nih, ini udah dikasih tulisan catatan 32I. Sebenarnya kalau lu mau ke bawah ntar ada, dia ngasih tahu. Tapi biasanya Pertamina grupnya gitu atau BUMN. Seperti itu. Nah, ini sebagai apa namanya gambaran kan. Nah, di sini juga dia ngasih breakdown. Oh, Elsa tuh gedenya sama Patraniaga gitu. Pada tahu kan Patraniaga siapa kan? Patraniaga kan distributor BBM kita gitu. Sama Pertamina Hulu gitu. Nah, Patraniaga, emang ada apa sih Elnusa sama Patraniaga? Kok dia banyak banget pendapatannya 3,3. Oh, ternyata Elnusa itu yang ngedistribusiin bahan bakar gitu kan di beberapa pulau di Indonesia. Dia jadi perpanjangan tangannya Pertamina Patra Niaga gitu. Nah, jadi biar apa? Biar teman-teman kebayang apa impact-nya gitu loh. Apa dampaknya gitu. Kayak misalnya sekarang Pak Prabowo bilang ketahanan energi. Indonesia harus meningkatkan produksi energi. Pak Bahlil bilang kita tingkatkan gaspol, ya kan? Produksi migas kita. Nah, teman-teman langsung nangkep. Wah, kalau misalnya pemerintah serius banget, berarti apa yang terjadi nih sama jasa hulu migas, sama jasa penunjang migasnya Elsa nih? Bisa-bisa growing nih bisnisnya gitu. Nangkap ya? Itu jadi dengan melihat kayak gini, teman-teman bisa tahu, bisa kebayang. Oh, ini bisnisnya tuh punya hubungan tuh ke sini gitu. Oh, ketika gue baca berita, gue bisa memproses beritanya dan mengaitkan berita tersebut ke emiten yang gue ketahui gitu. Dalam kasus ini misalnya Elnusa seperti itu kan.
gitu. Nah, terus dari situ baru ke beban pokok pendapatan. Nah, ini biasanya kita lihat isinya komponennya apa aja sih gitu kan. Segala macam. Oh, ada jasa subkontrak. Oh, berarti dia ketika dapat kontrak di subkonin lagi gitu kan. Oh, ada gaji upah, bahan bakar, penyusutan, segala macam. Nah, ini biasanya kita ketahui gitu kan, kita pahami itu untuk apa kayak gitu kan, untuk tahu nanti kalau misalnya ada event-event tertentu, kita bisa kebayang sama bagaimana perusahaan memiliki biaya, ya kan? Kalau misalnya kayak Elnusa ya mungkin jasa kan, jasa ya pasti udah marginnya udah fix gitu. Tapi kalau misalnya logikanya adalah misalnya tambang batu bara gitu kan, atau tambang timah deh, tambang timah gitu. Di tambang timah itu beban pokok pendapatan dia itu adalah royalti kepada pemerintah kayak timah. Terus kan pas bulan April kemarin sempat ada wacana tuh royalti tambang timah dinaikin gila-gilaan kan sama SDM. Nah, itu kalian yang paham sama laporan keuangannya timah, paham sama faktor-faktor yang mempengaruhi bisnisnya timah gitu kan. Karena langsung nangkep gitu loh. Wah, ini mah kalau royalti dinaikin mampus dong. Naik dong biayanya, turun dong labanya. Makanya harga saham timahnya nyungsep tins kan pada saat itu. Gitu. Itu di beban pokok pendapatan. Nah, sisanya ada beban umum administrasi, ini biasanya nggak terlalu signifikan, sama beban keuangan. Ini kalau perusahaannya punya banyak utang. Nah, biasanya paling menarik kalau buat teman-teman suka menganalisa atau ini adalah yang namanya kita taruh salah. Segmen operasi. Nah, hilang. Salah. Ntar ya. Ada yang namanya segmen operasi gitu. Nah, segmen operasi ini nih lebih menarik lagi gitu. Biar apa? Biar teman-teman juga tahu faktor-faktornya gitu. Jadi gini ya, kenapa misalnya kayak kita paham bisnis meskipun kita trading saham doang gitu. Kenapa lu trading saham doang lu juga harus pahami bisnisnya? Karena apa? Biar tahu hal-hal apa yang bisa mempengaruhi bisnisnya tersebut gitu loh. Nah, ini contoh nih ya, informasi segmen gitu kan. Nah, di sini ini dijelasin lagi. Jadi Elnusa itu dia ada 3 bisnis sebenarnya tadi kan. Jasa hulu migas terintegrasi, jasa penunjang migas, ya kan? Sama penjualan barang, distribusi, dan logistik. Di sini kita kelihatan, ya kan? Dari total pendapatan nih. Oh, yang paling gede itu ternyata adalah penjualan barang dan distribusi dan logistik. Jadi Elnusa ini pendapatannya didominasi oleh penjualan barang, distribusi, dan logistik. Ya kan? Meskipun kita tahu ini perusahaan servis jasa hulu migas, tapi ternyata dia lebih banyak mendapatkan pendapatannya atau revenue-nya itu dari nganterin BBM. Nah, terus kita lihat ke segmen yang mana? Labanya gitu. Di sini di breakdown. Oh, ternyata dari bisnis dia sama Patra Niaga tadi, dia menghasilkan pendapatan 5 triliun nih. Ya kan? Profitnya yang dihasilin 290 miliar. Nah, untuk jasa hulu migas yang lain-lain, ada nih. Oh, dia dapatnya 2 triliun, dia dapat labanya 99 miliar. Jadi kita tahu apa-apa aja yang mempengaruhi gitu kan. Nah, kalau misalnya nih ke depannya gitu kan, Pertamina ngejalanin Blok Abadi Masela gitu, terus ngebor-ngebor. Udah gitu aktivitas migas di Indonesia jadi jauh aktif banget gitu ya, yang membutuhkan banyak kontraktor migas untuk ngebor sumurnya atau ngebenerin sumurnya gitu. Nah, dengan kita tahu kalau Elnusa itu ada bisnis, ya kan? Tadi si jasa hulu migas tuh dia bantu ngebor-ngebor ya. Dia jadi kontraktornya. Jadi kalau misalnya makin banyak, makin rame aktivitas di hulu migas, loh berarti pendapatannya bisa makin naik dong yang segmen ini. Kalau pendapatan segmen ini makin naik, nanti labanya juga bisa makin naik dong yang di segmen ininya gitu. Nah, jadi kita bisa mikir, oh kalau misalnya aktivitas migas kayak sekarang nih harga minyak 80, sempat ke 90. Itu biasanya kalau harga minyaknya bagus, aktivitas hulu migas bakal meningkat gitu kan.
bakal banyak orderan ke depannya gitu. Nah, berarti kita bisa berekspektasi, oh berarti dari sisi pendapatan dan labanya dia bisa bertumbuh nih dari sisi ininya gitu. Sampai sini nangkap nggak nih? Sampai sini nangkap nggak nih? Sampai sini nangkap nggak nih? Nangkap nggak? Apa gue terlalu cepat? Bagaimana? Atau lost in translation? Bagaimana nih? Komen dong, biar gue tahu. Bingung kah? Atau gimana kah? Gitu. Nangkap ya? Harus sering baca LabQ. Nah, contoh nih. Kalian tahu perusahaan Astra kan? Astra. Astra itu di kepala kita pasti ngelihatnya perusahaan apa? Otomotif. Mungkin dari kalian di sini kemarin ada yang ke booth-nya Toyota atau Daihatsu gitu kan? Atau apa? Mercedes belum bukan punya Astra lagi, BMW gitu kan? Di Gias kemarin tuh. Nah, kita ngelihatnya Astra itu adalah otomotif gitu. Tapi kalau teman-teman buka informasi segmennya, teman-teman bakal melihat, akan memahami bahwa tidak hanya otomotif, tapi ternyata United Tractor-nya, bisnis tambang batu baranya Astra itu luar biasa besarnya dan luar biasa profitable-nya. Seperti itu. Jadi Astra itu, kalau teman-teman buka, itu adalah gabungan dari dua bisnis yang besarnya ya. Batu bara sama otomotif. Jadi pertanyaannya, gue bullish nih sama Astra gitu kan. Kenapa lu bullish sama Astra? Gitu. Jawabannya simpel, jawabannya harus simpel. Karena satu, gue yakin penjualan mobil naik misalnya. Karena alasan A, B, C, D, E, F, G. Dan yang kedua misalnya, gue yakin harga batu bara naik, terus Pak Bahlil bahkan akan memberikan RKAB batu bara sehingga United Tractor bisa beroperasi normal lagi dan labanya meningkat kayak gitu. Nah, jadi ketika lu ngomong lu bullish sama Astra dari sisi bisnisnya, lu bisa ngejelasin kayak gitu. Gue bullish karena penjualan mobil naik, bos. Gue tahu ini kencang banget. Ekonomi kita bagus nih, ngegas nih beneran nih. Yang kedua, harga batu bara. Lu lihat, bos, harga batu bara naik mulu gitu. Nah, ini Astra bisa benefit gitu. RKAB itu izin nambang lah ibaratnya. Gitu kan. Kalau mau nambang ada izinnya kan. Berapa jumlah batu bara yang bisa digali. Nah, itu yang dikeluarkan oleh siapa? Pak Bahlil, Menteri SDM. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ya sama dia ada asuransinya gitu. Tapi biasanya dia dilihat dari dua lah, otomotif sama tambangnya. Karena asuransinya Astra juga asuransi otomotif. Jadi sama aja gitu. Kita ngeliatnya cuma dua aja, otomotif sama tambang. Nah, jadi biar apa ketika teman-teman ngeliat tahu gitu. Oh, kalau ngomongin Astra gue tahu bahasnya udah otomotif sama tambang. Gitu kan. Terus misalnya ngomongin apa lagi? Yang bisnisnya beragam gitu kan. Kayak United Tractor misalnya. United Tractor sendiri ada bisnis batu bara dan ada bisnis nikel dan ada bisnis tambang emas gitu. Teman-teman misalnya yakin nih, gue yakin nih harga emas mahal lagi nih, bakal balik ke 5.000 nih. Gitu kan. Lu bisa mikir, wah kalau kayak gini, mungkin gue bisa bullish United Tractor ya. Kenapa gue bisa bullish United Tractor? Karena United Tractor itu adalah gabungan dari bisnis batu bara sama gabungan dari bisnis emas, tambang emas. Kalau harga emasnya naik, diuntungin tuh United Tractor. Kalau batu baranya harganya stabil dan produksinya dibolehin lagi sama Pak Bahlil, berarti naik lagi pendapatannya. Wah, kalau kayak gitu bisa dong gue, gitu kan, bullish ke United Tractor gitu. Nah, itu kan contoh gitu. Setelah apa? Setelah lu tahu, lu ngebuka laporan keuangan. Kalau lu nggak buka laporan keuangan atau kayak gini aja, lu nggak akan nangkep gitu loh. Kebayang ya? Kebayang ya? Jadi ini adalah benefit gitu dari ngebaca laporan keuangan gitu. Terus jadi kita bisa tahu kenapa kita bullish, kenapa kita bearish. Pas harga emas turun, lu bisa bilang, wah harga emas turun jelek bos buat United Tractor. Kenapa? Kan dia punya tambang emas. Kalau harga emas turun, turun nanti pendapatannya. Harga sahamnya belum turun. Nah, ntar bisa 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 jadi bearish nih. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita tahu alasan naik dan turunnya gitu. Nah, untuk dari sisi nangkap ya. Lanjut nih ya.
ke apa namanya? Ke neraca gitu. Nah, kalau di neraca sebenarnya kita ada aset nih. Ada aset. Aset itu yang ada dua. Ada aset lancar sama nggak lancar. Yang aset lancar kita lihat cuma 3 sebenarnya. Yaitu kas, berapa jumlah duit dia, piutang, ya. Piutang itu kalau kita ngutangin orang itu namanya piutang. Sama persediaan. Itu adalah hal yang paling standar. Kenapa yang paling standar? Karena 3 akun tersebut biasanya angkanya yang paling gede di banyak laporan keuangan perusahaan manapun. Ya kayak ini, kas biasanya paling gede. Piutangnya paling gede kan? Di antara yang lainnya. Terus sama persediaan. Udah kita lihat ini aja dulu. Kita tandain. Nah, yang di aset lancar, yang tidak lancar, kita biasanya ngeliatnya ini aja nih. Aset tetap. Seberapa banyak jumlah aset tetapnya. Gitu kan. Sama ya lain-lain lah. Gitu, tergantung. Tapi biasanya aset tetapnya yang paling besar. Aset tetap tuh apa? Aset tetap tuh kayak misalnya dia punya gedung kantor, dia punya pabrik, ya kan? Dia punya mobil, mobilnya Pak Direksi gitu kan. Mobil kalian nih yang manajer gitu, diantar jemput sama supir kantor gitu kan. Kalau di BUMN kan biasa suka dikasih tuh fasilitas kayak gitu. Nah, itu masuk ke mana? Aset tetap gitu. Ntar bisa kita lihat lagi di mana? Di notes-nya nih, detail-detailnya gitu. Kok itu aset tetapnya nggak tetap? Maksudnya gimana? Ini aset tetap di sini. Yang ini nih, kan aset tidak lancar. Tidak lancar maksudnya. Maksudnya nggak tetap. Angkanya, oh iya dong. Contoh misalnya nih, kenapa angkanya aset tetap kok berubah-berubah? Misal, kalian punya pabrik. Pasti dari pabrik itu kan punya mesin, ya kan? Dari mesinnya itu biasanya kalian pasti ada yang namanya maintenance. Gitu. Nah, biaya-biaya maintenance-nya itu ya bisa gitu loh dimasukin ke aset tetapnya. Contoh misalnya. Misalnya kalian punya mesin gitu kan. Mesinnya udah tua nih, misalnya udah 10 tahun umurnya gitu atau 15 tahun gitu. Terus pengen ganti yang baru gitu. Nah, ganti baru sama mesin barunya itu ya kan otomatis harganya pasti lebih mahal dong daripada ketika kalian beli di 15 tahun yang lalu kan gitu. Karena lebih canggih juga mesinnya. Ketika kalian install mesin barunya, ya kan dengan biaya pembelian mesin baru yang lebih mahal itu akan meningkatkan nilai aset tetap kalian gitu. Kebayang ya? Kayak gitu. Ya, gunanya notes itu untuk jadi shortcut search aja ya. Sebenarnya notes itu buat sebagai indeksnya mereka, jadi nunjukin kalau lu mau tahu nih misalnya aset tetap ya, kita lihat deh. Tetap. Kan tadi nomor 12 ya. Nih, nomor 12. Tas. Nih, ini 12. Ini aset tetap. Nah, ini ada angkanya. Jadi Elnusa itu ya kan, apa aja sih isi aset tetapnya? Oh, ada tanah. Oh, ada bangunan prasarananya. Oh, ada mesinnya. Oh, ada konstruksi bajanya. Apa nih konstruksi baja nih? Gede banget nih, 2,5 triliun gitu kan. Nah, di sini mereka nunjukin ada penambahan, pengurangan, reklasifikasi. Tapi intinya gini, kalau mereka yang tadi gue bilang ya, mereka lagi memperbaharui alat gitu kan, atau ngebikin pabrik baru. Pokoknya nambah-nambahin, itu ada di sini, di penambahan. Kalau yang tadi gue bilang, ketika lu nambahin kan biasanya ada juga yang dikurangin gitu kan. Nah, ini ada di pengurangannya. Kayak gitu. Dan ada juga reklasifikasi. Nah, reklasifikasi itu biasanya masalah accounting aja tuh. Kayak misalnya asetnya belum jelas nih bentuknya apa. Belum jelas apakah itu sebagai mesin peralatan gitu kan, apakah perabotan ataukah konstruksi baja, pokoknya lagi dibikin dah gitu. Nah, ketika lagi dibikin itu dikategoriin aset dalam penyelesaian. Ketika udah jadi nih misalnya pabrik atau mesin barunya gitu kan. Nah, baru direklasifikasiin tas, pindah dia gitu. Kemana? Ya tergantung apakah biasanya ke mesin gitu kan atau konstruksi baja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi notes-notes ini buat apa? Buat kita mencari tahu detailnya gimana.
Contoh nih, misalnya piutang usaha, tuh kan. Eh, tadi mana piutang usaha nih, kita lihat, nih biasanya nih, lihat yang nggak ada hurufnya ya, angka 5. Gitu. Coba cari, mana nih angka 5 nih. Nah, ini angka 5 nih, 5 kan. Oh, jadi dari piutangnya, dia lihat. Oh, ada yang udah difakturkan, ada yang belum. Oh, ini dari pihak ketiga nggak banyak nih piutangnya. Oh, dari pihak berelasi banyak nih piutangnya. Artinya apa? Pertamina. Dia banyak kerjaan dapat dari Pertamina, dan biasanya kan kalau kerjaan jasa dibayar tempo kan, bayar mundur. Lu kerjain dulu deh, habis ntar gue bayar. Kayak gitu. Sama Pertamina bilang gitu kayak Nusa. Nah, udah gitu. Jadi muncullah di sini. Terus dilihat juga piutangnya dalam bentuk apa nih? Oh, dalam bentuk rupiah. Oke, berarti Nusa mayoritas rupiah nih, bukan dolar nih penerimaannya. Terus dilihat lagi gitu kan. Udah jatuh tempo apa belum nih gitu. Ya kan? Oh, yang belum jatuh tempo banyak. Nah, kalau teman-teman mau cari tahu perusahaan yang bermasalah, lihat dari piutangnya gitu. Ya kan? Ibaratnya kok orang-orang warung tuh suka bilang kan, suka ada tulisan di warung, Hiroshima hancur karena bom. Warung hancur karena kasbon, dia bilang gitu kan. Nah, jadi kalau kebanyakan kasbon, terus kasbonnya kagak dibayar nih, misalnya lebih dari 150 harinya banyak bener angkanya, wah, udah nggak beres tuh. Contoh, misalnya dia punya piutang 4 triliun, tapi yang lebih dari 150 hari, misalnya, itu 3,5 triliun gitu. Berarti teman-teman udah bisa mikir, ini berarti ada potensi nih, mampus nih perusahaan, atau ngibul nih perusahaan. Kok bisa ngaku punya pendapatan, ngaku punya piutang, tapi piutangnya nggak dibayar-bayar, karena lebih dari 150 hari udah jatuh tempo dan belum dibayar. 150 hari itu berarti 35, 5 bulan, 6 bulan lah. 5 sampai 6 bulan nggak dibayar-bayar gitu. Udah jatuh tempo, habis itu 6 bulan nggak dibayar. Berarti ada problem kan. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa tahu dari sini. Pertanyaan orang, Bang, dari mana gue tahu perusahaan tuh nipu atau enggak? Piutang, lu liatin. Gitu. Coba lu lihat piutang-piutangnya BUMN Karya. Oh, hancur lebur. Gitu kan. Makanya pada rungkat. Nah, next terakhir, itu adalah liabilitas atau kewajiban. Nah, kalau liabilitas biasanya kita lihatnya itu adalah utang. Jadi utang usaha, pinjaman, utang sukuk, utang bank, sewa, itu adalah kata kuncinya gitu. Nah, ini ada beban akrual, ini sebenarnya tagihan juga, tapi angkanya besar kan, jadi ditandain gitu. Yang ini jangka pendek dan yang ini juga jangka panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman doyan ngeliatin utang yang banyak-banyak, lu liatin Jasa Marga, utangnya ada 70T. Lu suka mau ngelihat seberapa hancur tuh bukunya BUMN Karya gitu misalnya. Nah, lu liatin bagian liabilitasnya. Utang semua isinya gitu kan. Utang semua isinya, cashnya tipis gitu. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Ya, ekuitas kita cuma lihat aja saldo labanya. Selama ini positif besar kayak gini, artinya perusahaannya nggak aneh-aneh lah. Intinya kayak gitu. Kalau lu lihat kayak misalnya perusahaannya Bakri, ekuitasnya negatif. Artinya apa ekuitas negatif? Dia kebanyakan rugi. Kalau El Nusa, saldo labanya, ini saldo laba itu adalah kumpulan keuntungan mereka selama mereka menjalani bisnis, ya kan? Dan sudah dikurangi sama pembayaran dividennya. Nah, jadi kalau kayak saldo laba kayak El Nusa, lu lihat 4 triliun gitu kan. Artinya El Nusa lebih sering apa? Lebih sering profitnya gitu daripada rungkatnya gitu. Lu mau lihat lagi siapa? Goto. Nah, saldo labanya negatif tuh. Karena apa? Goto lebih sering ruginya daripada profitnya gitu. Baru akhir-akhir ini kan Goto profit gitu. Itu sih guys. Buat gambaran ya dari neraca sama income statement gitu. Keterbatasan waktu nih. Thank you guys. Ah, mantap. Singkat, padat, jelas, daging.
income statement, balance sheet, dan prakteknya, dan semua dongeng-dongengnya, BUMN Karya, Bang, aduh, 8 SKS banyak bang, dalam banget sejam nih bang, aku yang nggak belum kuat kita bang, aku jelasin nggak kuat sebenarnya. bang, aku nggak Aduh, kuat bang, 8 SKS bang bang, gimana bang kalau misalkan mau cuan besok bang? Aduh, tambang emas. Aduh, banyak banget yang bisa dibeli saham-saham sekarang ya teman-teman ya. Buat mau cuan-cuan. Ini masuk materi finance ya, bukan finance. Finance. Are you tripping of finance gitu? Finance. It will make no sense. Are you tripping of finance? Kalau finance itu ejaan pemula ya. Kalau ejaan para senior-senior di Wall Street, are you working in finance? No, finance. Ya. Om. Tapi I bisnis tongkang. Nah, Wah, bahaya beda. banget. Ini JKT-nya mana? Minta IG you dong sembari ngecat di DM IG. Kita gitu. Kalau WhatsApp. Papa Ai bisnis tongkang. Oke, gue mau jelasin soal membership value tadi banyak yang tanya. Iya, banyak Jadi banget close yang tanya. Banyak banget di yang hari telepon gua, yang miss call gua, yang DM gua. tadi depan rumah gue